Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 394 Koridor Batu Biru. Aneh sekali. Jian Wushuang terkejut dalam hati saat cambuk panjang berwarna biru kehijauan itu melilit lengannya seperti tanaman merambat. Dia segera pulih dan semburan esensi pedang yang membumbung tinggi meletus darinya, tangannya bergetar dan melempar cambuk panjang itu. Astaga, plus. Jian Wushuang menghunus pedang panjangnya dan berlari maju. Wanita berambut panjang berwarna biru kehijauan itu mengayunkan cambuknya dengan santai. Bayangan yang dihasilkan cambuk itu berubah menjadi gelombang yang melesat maju. Jian Wushuang merasa seolah-olah dia sedang jatuh ke lautan luas. Ombak yang terus-menerus menerjang membuatnya sulit untuk membebaskan diri dan menekan kekuatannya. Wanita itu sangat memahami asal-usul tetesan air. Saat dia sedang berjuang, Jian Wushuang memperhatikan dua tanda asal di lengan wanita itu. Tanda-tanda ini berarti dia berada di puncak tahap 2. Jian Wushuang menilai situasi saat ini. Pasukan Jenderal Qing dipimpin oleh 6 komandan. Di sisi lain, tentara bersayap perak yang dipimpin Wu Ta memiliki 7 komandan. Para komandan ini berada di tahap 2, jadi satu orang lagi bisa memberi mereka keuntungan jika kedua belah pihak seimbang dalam hal keterampilan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tentara bersayap perak sudah berada di atas angin. Aku harus melakukan sesuatu. Jian Wushuang memancarkan esensi pedang yang luar biasa. Gelombang tak terlihat mulai menyebar dan menutupi seluruh medan perang. Alam pedang, alam 10 kali lipat. Slater domain juga mulai tersapu bersih. Kedua keterampilan itu digabungkan menjadi serangan yang mematikan. Apa? Para ahli dari pasukan bersayap perak merasa diri mereka diselimuti oleh aliran kekuatan yang tak terlihat. Seolah-olah mereka terjebak dalam lumpur dengan gerakan terbatas. Teknik alam. Betapa kuatnya. Para ahli pasukan bersayap perak tercengang dan tak berdaya oleh serangan itu. Di sisi lain, para komandan pasukan pedang besi tetap tidak terpengaruh. Hal ini menyebabkan kegembiraan di kalangan para komandan. Haha, pendekar pedang, kerja bagus. Pendekar, aku mencintaimu. Lei Dao dan Yao Mei berteriak. Jenderal Qing melirik Jian Wushuang dengan heran. Jian Wushuang mendengus. Dia melanjutkan pertarungannya dengan wanita berambut biru kehijauan yang panjang. Karena dia sekarang ditekan oleh alam 10 kali lipat, dia tidak bisa lagi membatasi gerakan Jian Wushuang. Berkat alam 10 kali lipat, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak pun menyempit. Kini pasukan pedang besi hampir menyamakan kedudukan dengan lawannya. Wajah Wu Ta berubah. Aku tidak menyangka seseorang dari pasukan pedang besi akan memiliki teknik aneh seperti itu. Keterampilan atau teknik pedang alam adalah ilmu pedang yang langka di tanah suci yang luas. Hal itu juga menjadi penyebab banyaknya rasa iri. Wu Ta tahu bahwa mustahil untuk mengalahkan pasukan pedang besi dan memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Biarkan saja mereka. Ayo masuk ke dalam. Wu Ta memukul mundur Jenderal Qing dan berteriak kepada para komandannya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah gua. Para komandan tentara bersayap perak mengikutinya masuk. Cepatlah. Ayo kita ikuti mereka. Jian Wushuang dan komandan lainnya menanggapi perintah Jenderal Qing dan melesat ke dalam rumah gua. Koridor Blue Stone yang luas dan tak berdasar mulai terlihat. Tempat lilin berbentuk kepala naga ditempatkan di sepanjang kedua sisi koridor. Alih-alih lilin, mulut terbuka kepala naga tersebut berisi permata transparan yang menerangi jalan. Ini rumah gua. Kenapa aku merasa seperti berada di istana bawah tanah yang besar? Jian Wushuang terkejut. Jian Wushuang dan yang lainnya bergerak maju dengan cepat. Pasukan pedang besi dan pasukan bersayap perak dipisahkan oleh jarak yang dekat, dengan yang pertama di sisi kiri dan yang terakhir di sisi kanan. Kedua pasukan tetap waspada tetapi mereka tidak berniat untuk bertarung. Koridor ini terlalu panjang. Jian Wushuang mengerutkan kening melihat koridor tanpa dasar itu. Mereka telah berjalan beberapa ribu meter, tetapi masih tidak dapat melihat ujung koridor itu. Tapi saat ini, suara samar terdengar. Jian Wushuang melihat ke tempat lilin di sepanjang koridor dan melihat secercah cahaya. Hati-hati. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Jenderal Qing ketika. Aduh. Suara angin yang pecah terdengar. Cahaya hitam yang mengalir melewati udara dan menyapu ke arah mereka, disertai dengan garis-garis cahaya hitam yang melesat dari kandil. Cahaya yang mengalir bergerak cepat dengan momentum yang luar biasa dan menakutkan. Jian Wushuang bereaksi lebih dulu. Ia menyerang dengan pedang hati kesepian dan menangkis 3 garis cahaya mengalir hitam. Garis-garis ini mendarat di tanah dan memperlihatkan diri sebagai 3 anak panah hitam yang terbuat dari bahan khusus. Komandan lainnya juga diserang oleh anak panah hitam. Siling yang berdiri di belakang Jian Wushuang menjadi sasaran 6 anak panah. Brengsek. Si Plus Ling memucat karena serangan itu.
Dia mencoba menangkis 6 anak panah itu menggunakan kapak raksasanya. Senjatanya kuat, tetapi kurang fleksibel dibandingkan pedang panjang atau pedang golok. Ia hanya mampu menangkis 4 anak panah. 2 anak panah lainnya terus melaju ke arah dada dan perut bagian bawahnya. Pada saat kritis, Jian Wushuang melangkah maju dan menghalangi si Plus Ling. Dia menangkis anak panah yang ditujukan ke perut bagian bawah si Ling, tetapi dia tidak punya waktu untuk menangkis anak panah lainnya. Anak panah hitam itu dengan cepat menancap di dada Jian Wushuang.